Diapain ya enaknya? Bu Alia? Ini teh liftnya goyang apa perasaan aku aja ya? Hari ini teh kenapa? Kok liftnya goyang? Aku punya teh kena kedip. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, gimana? Udah bisa belum? Iya Pak, saya sudah usahakan Pak. Istri saya di dalam situ, ngerti nggak sih? Iya Pak. Pak, buka pintunya, lebarin lagi, cepat! Cepat, Pak! Mana, Mas? Mas, buka pintunya! Tenang. Cinta itu, Devan, kamu sama Alia. Aku sengaja bikin perangkap supaya Alia kejebak di dalam lift yang rusak. Tapi kamu malah nolongin dan ikutan kejebak di dalam. Jenny, apa yang udah kamu lakukan ke Alia dan Devan? Menurut saya hanya ada satu cara. Bersama-sama kita harus melihat rekaman CCTV. Kalau Bapak dan staf Bapak tidak pernah memindahkan tanda itu, seharusnya Bapak berani untuk menunjukkan buktinya. Baik Pak, kami berani menunjukkan rekaman CCTV itu Pak. Alia, bantuin saya. Papa dari tadi di sini? Papa dari tadi nyariin kamu. Papa nungguin kamu lama di resto, kamu nggak muncul. Kenapa? Kamu takut Papa dengar omongan kamu barusan? Sekarang jawab pertanyaan Papa, Jenny. Apa maksud omongan kamu tadi? Kamu bilang kamu udah menjebak Alia masuk ke dalam lift yang rusak. Dan Devan dengan rela masuk juga ke dalam lift itu demi Alia. Jawab. Ya, aku sengaja, Pak, ngelakuin jebakan buat Alia. Permisi. Ini Pak. Pak, saran saya lebih baik Bapak temani Bu Alia. Biar saya ke ruang CCTV bersama staf hotel. Enggak, saya mau ikut ngecek. Tapi saya mau tunggu sampai Alia sadar dulu. Ternyata walau aku selalu melihat Alia kuat, dia juga punya ketakutannya sendiri. Aku kasihan banget sama dia.
Oke, sadar. Syukurlah kamu udah sadar. Kamu tadi pingsan, Alia. Kamu udah bisa bangun? Ayo, pelan-pelan ya. Bantu saya. Minum teh manis ya. Mau lagi? Cukup. Jadi, tadi kamu keburu pingsan sebelum kita sempat ngecek ke ruang CCTV untuk ngecek kenapa kamu sampai bisa masuk lift rusak itu. Terus gimana? Udah tahu belum penyebabnya? Belum. Dari tadi aku sibuk ngurusin kamu dulu. Aku mau mastiin kamu udah enakan. Aku udah enakan kok. Ya udah. Kalau gitu sekarang aku sama Reno ke ruang CCTV ya. Nanti aku minta seseorang nemenin dia ya, Pak ya. Baik, Pak. Enggak. Aku mau ikut. Enggak. Udah, kamu kan masih lemas. Udah, kamu istirahat aja di sini ya. Devan, kan aku udah bilang aku baik-baik aja. Kamu tadi kasih aku teh manis anget, aku jadi punya tenaga sedikit. Ayo, aku mau lihat. Ya udah. Kalau kamu mau ikutan ya udah, nggak apa-apa. Bu Alia, mau pakai kursi roda? Saya bisa minta pick up roda. Gak perlu, saya bisa jalan sendiri. Yakin? Bener deh. Mau kepleset di tangga hijau, itunya kamu langsung. Mari Pak, kita ke CCTV. Ayo. Pelan-pelan. Reno, pas aja. Aku sengaja mindahin pelang lift rusak ke lift yang gak rusak, Pak. Aku sengaja pengen ngejebak Alia, Pak. Tapi Devan malah nolongin Alia dan akhirnya Devan juga kejebak di dalam lift, Pak. Aduh Jenny, kamu tuh gimana sih? Kamu gak mikir apa ya? Apa yang kamu lakukan tadi bisa terekam CCTV, Jen. Kamu mau seperti papa yang kemarin hampir di penjara? Pak, aku juga nggak tahu Pak kalau kejadiannya bakal kayak gini, Pak. Aku nggak mau Pak Devan sampai tahu kalau aku ngelakuin ini. Kalau aja sampai Devan tahu, bisa-bisa aku di penjara, Pak. Aku nggak mau Pak kejadian kemarin keulang lagi, Pak. Terus gimana Pak sekarang? Ya udah Jen, sekarang kamu pergi dari sini, biar papa yang urus. Pak, tapi... Jen, papa tahu apa yang akan papa lakukan. Pergi kamu. Pak, tapi aku nggak mau Papa sampai keseret ke penjara lagi, Pak. Nah, Jen, biar papa yang urus. Kamu pergi. Sini.
Bannya kempes lagi. Pak. Ada apa, Bu? Ada bisa saya bantu, Bu? Maaf, Pak. Ban mobil saya kempes. Di sini ada bengkel terdekat nggak? Ada, Bu. Kebetulan bengkel terdekat ada di seberang jalan. Biar mekaniknya saya suruh sini aja, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya. Iya, Bu tunggu sebentar sih. Iya. Aku pulang. Loh, Mama di mana? Wah, ada biskuit. Warna bungkusnya bagus banget. Ini kayaknya biskuit baru deh. Biskuit rasa cinnamon. Rasanya kayak gimana ya? Udah pasti enak dong, Kak. Ini kan biskuit dari Roma Lavita. Beneran enak, Mah. 100% enak, Kak. Ini biskuit rasa cinnamon yang lagi ngetren di mana-mana karena wangi dan rasanya unik, beda dari yang lain. Cinnamonnya wangi banget. Coba cium deh. Iya, wangi. Unik ya, Mah. Wangi cinnamon. Kamu pasti suka deh sama rasanya. Wanginya. Renyah. Wah, ternyata enak ya, Mbak. Baru kali ini aku coba yang rasa cinnamon. Aku suka deh. Mama juga renyah ya. Lihat nih, ada taburan gula yang renyes-renyes di biskuitnya. Pantasan renyahnya nyes. Gurih dari susunya juga berasa banget. Wangi cinnamon kayu manisnya juga khas. Ini yang bikin rasanya baru dan 100% beda dari yang lain. Dan 100% enak, seperti yang Mama ngomong tadi. Udah nggak penasaran lagi kan sama biskuit rasa cinnamon rasanya kayak apa? Enggak dong, Ma. Sekarang aku udah tahu rasa biskuit cinnamon seenak ini. Aku mau kasih tahu ke teman-teman biar mereka juga tahu kalau biskuit rasa cinnamon seenak ini. Pak Devan, Bu Alia, ini penempatan posisi tanda peringatan lift rusak. Dari awal sudah benar. Tapi waktu saya mau masuk, tanda peringatan itu kan di sebelah situ, Pak. Makanya saya masuk di situ. Kalau ada perubahan posisi, berarti ada yang memindahkan dengan sengaja. Ya udah, kalau gitu coba dipercepat rekamannya ke bagian sebelum istri saya masuk ke dalam lift. Baik, Pak. Kok ngeblank? Loh. Ini tanda peringatannya kok udah di lift sebelah ya? Ini kan lift yang normal kan? Jadi yang mindahin siapa? Pelakunya nggak kelihatan, Pak. Ini gara-gara monitornya blank, Pak. Astagfirullahaladzim, berarti ternyata bener. Lift yang aku naikin itu rusak, liftnya macet. Harusnya aku naik yang sebelahnya, bukan yang aku naikin. Pelangnya pindah, Devan. Artinya, ada seseorang yang sengaja menghapus rekaman itu di saat seseorang mindahin tanda itu. Bukan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa justru bagian krusial yang hilang? Ya, kalau gitu, coba kasih lihat CCTV dari arah lain. Yang mengarah ke lift hanya satu arah kamera ini saja, Pak. Nggak ada yang lain.
Maaf Pak Devan, kemungkinan bagian yang error itu sistemnya terganggu. Filenya korup di bagian itu Pak, sehingga gambarnya terganggu. Ya tapi Pak, ini kebetulan sekali Pak. Saya nggak terima alasan itu. Bagus. Devan nggak akan pernah bisa menemukan orang yang mindahin palang out of service dari lift sebelah kanan ke lift kiri. Tanpa bukti rekaman CCTV, Devan nggak bakalan bisa menangkap pelakunya. Siapa itu? Pak Devan. Kemana sih tuh orang? Cepat sekali perginya. Apa mungkin tuh hanya kebetulan orang yang lewat, Pak? Nggak mungkin. Saya yakin orang itu pasti ada kaitannya dengan rekaman CCTV yang hilang itu. Gelagatnya aneh. Sekilas tadi saya lihat dia menutupi wajahnya dengan topi dan masker. Alia, kamu balik ke ruang CCTV ya. Kamu perlu istirahat. Fisik kamu masih lemah. Kita kejar orang itu sekarang juga. Pasti belum jauh. Pak, tolong antar istri saya ya. Baik, Pak. Gak usah Devan, biar aku sendiri aja. Bapaknya ikut kalian aja untuk cari. Kamu hati-hati ya. Kita berpencar mencari orang itu. Baik. Siapa itu? Apa jangan-jangan itu orangnya? Kemana ya dia? Mas, maaf. Lihat orang pakai topi, pakai masker. Maaf, Pak. Saya nggak lihat. Mas, maaf. Mas juga lihat nggak? Ada orang pakai topi, pakai masker. Oh maaf, saya nggak lihat Pak. Dari tadi kita di sini nggak ada lihat orang lewat Pak. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Ya, sama. Untunglah petugas CCTV itu benar-benar menghapus rekaman Jenny. Pak, saya minta tolong perlihatkan sama saya rekaman CCTV lantai paling atas, posisinya pas di depan lift. Kejadiannya jam berapa, Pak? Saya kurang tahu yang pasti, tapi kira-kira 1 jam yang lalu. Coba, Pak. Baik, Pak. Oh, ini perempuan yang terjebak di lift itu, Pak. Saya dengar tadi rame diomongin. Dia menggunakan lift yang rusak. Coba dimundurkan lagi, sedikit lagi, Pak. Tolong. Terus. Ya. Oh, perempuan ini ternyata yang memindahkan pelangnya. Pak, saya minta tolong rekaman ini dihapus, Pak. Jangan sampai orang tahu kalau perempuan ini yang memindahkan pelangnya. Loh, kok malas dihapus, Pak? Ini kan bukti, Pak. Ya, saya tahu, tapi... sebentar.
Bapak terima ini ya. Tapi saya minta Pak, kerjasamanya. Jangan sampai rekaman CCTV yang dihapus ini dilaporkan sama siapapun. Ya Pak. Tapi maaf Pak, perempuan ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena ini bisa membahayakan nyawa orang lain Pak. Gini aja. Ini semua bisa jadi milik kamu. Ayo Pak, saya nggak ada waktu lagi. Mau atau tidak? Baik Pak, saya akan lakukan sesuai dengan permintaan Bapak. Ini. Tolong ya, dihapus. Baik Pak. Terima kasih. Mungkin nggak ya, petugas CCTV tadi hanya mau nerima duitnya aja. Tadi dia kelihatannya keberatan banget, nggak mau ngapus rekamannya. Jangan-jangan malah dia simpan. Bodoh sekali aku tadi. Terlalu terburu-buru. Harusnya aku pastikan dulu dia kerjain yang aku minta, baru aku pergi. Ngapain Alia ngikutin aku? Jangan sampai dia curiga. Oh, mungkin orang yang masuk sini ya. Mbak, maaf Mbak, nggak boleh masuk. Itu ruangan khusus staf. Oh, iya. Maaf Mbak, saya lagi nyari seseorang, cuman tiba-tiba aja tadi dia hilang entah kemana. Kalau Mbaknya lihat nggak? Cowok pakai topi terus pakai masker lewat sini. Dari tadi saya nggak lihat ada orang lewat, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Mbak.
kayaknya udah pada pergi. Aduh, hampir saja tadi ketahuan. Gimana? Kalian menemukan seseorang nggak? Saya belum mendapatkan petunjuk apapun, Pak. Saya juga tidak menemukan orangnya, Pak. Saya mau orang itu ditemukan hari ini juga. Pak, kita periksa CCTV lagi, Pak. Baik, Pak. Depan! Kan aku udah suruh kamu ke ruang CCTV. Kamu kok malah kesini lagi? Kamu ngeyel banget sih. Enggak, bukan itu. Tadi emang aku mau ke ruang CCTV. Cuma tiba-tiba aja tadi aku lihat ada orang mencurigakan. Terus aku kejar ke arah lorong sana. Tapi tiba-tiba aja orang itu hilang. Entah kemana. Jangan-jangan itu orang yang ngerjain kamu untuk masuk lift rusak. Ditambah dia yang menghapus rekaman CCTV. Mungkin aja, soalnya gerak-geriknya mencurigakan banget. Pak, saya minta tolong kita periksa rekaman CCTV dari koridor itu, Pak. Pasti wajah dia terlihat di kamera. Baik, Pak. Ayo. Nah, iya itu orang yang tadi aku kejar. Baru selesainya, aku ketemu wali kelas anakku. Masa wali kelasnya bilang, anakku si Selma tiap pagi suka kurang fokus di kelas. Selma tiap pagi udah sarapan sampai kenyang. Kenapa pula masih nggak fokus ya? Kata dokter yang paling penting sarapan harus yang bergizi lengkap. Biar fokus dan berprestasi. Harus ada karbohidrat, protein, serat, 10 vitamin dan mineral, sama ada susunya, Mam. Astaga, banyak kali yang harus kusiapkan. Mana mungkin ku ingat. Peningnya palaku. Sekarang Mam gak usah pusing. Aku tunjukin ya sarapan yang udah pasti lengkap gizinya itu ya Energen. Apalagi Energen 30% lebih banyak. Jadi bikin anakmu kenyang lebih lama. Tahu gitu, dari dulu ku kasih Selma sarapan Energen aja. Gizinya lengkap, aku juga tak perlu takut si Selma kelaparan. Bu, tolong bikinin dulu lah Energen 2 ya. Segelas Energen itu lebih lengkap gizinya. Serealnya juga lebih banyak, jadi bikin lebih kenyang. Ada karbohidrat, protein, serat, 10 vitamin dan mineral, sama susu juga ada. Nih Bu, Energennya. Enak kali Energen ini. Serealnya banyak, jadi bikin lebih kenyang. Makanya mulai sekarang gak usah pusing-pusing lagi kasih sarapan buat anak. Cukup 1 gelas Energen tiap pagi, dijamin bikin anak fokus beraktivitas dan siap berprestasi. Si Selma pasti juga suka sarapan Energen. Gizinya lebih lengkap, kenyangnya juga lebih lama. Sampai orang tadi dikenalin sama mereka bisa jadi masalah buat saya. Nah, iya itu orang yang tadi aku kejar, tapi wajahnya itu nggak kelihatan. Ini siapa sih sebenarnya? Dan tujuan dia apa untuk ngerjain kamu, Alia? Percuma aja, Devan. Mukanya sama sekali nggak kelihatan. Udah mendingan bisa diperpanjang dibandingkan sama nuduh. Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Justru aku mau pihak hotel terus lidikin ini sampai orangnya ketemu. Karena aku nggak mau hal seperti ini terjadi lagi dan membahayakan orang lain.
kami akan menindaklanjuti semuanya dan cek sistem keamanan hotel, Pak. Sekali lagi, saya mohon maaf atas insiden hari ini, Pak. Capek banget kalau aku. Sebenarnya aku masih pengen tahu pasti siapa orang yang udah tega jebak Alia. Orang iseng atau emang sengaja? Tapi lihat kondisi Alia masih lemes gini, kasihan. Aku juga kan harus tanggung jawab sama dia. Yaudah, kita balik ya, biar kamu bisa istirahat. Ayo. Selidiki terus. Masih lama, Mas? Sebentar lagi, Mbak. Mas lagi. Itu Alia. Dia kayaknya mau pulang. Alia pasti tinggal sama Nisa. Kalau aku tahu di mana Alia tinggal, aku bisa ketemu sama Nisa. Sebaiknya aku ikuti Alia. Mas, bisa lebih cepat lagi nggak? Iya, Mbak. Ya, soalnya saya buru-buru. Cepetin ya, Mas ya. Reno, kamu tolong anterin Alia pulang ya. Saya udah minta supir kantor untuk nganterin mobil saya yang satu lagi. Baik, Pak. Saya ambil mobil sebentar ya, Pak. Mari, Bu. Mas, ayo Mas, cepetan Mas. Iya, Mbak. Alia, gimana kondisi kamu, Al? Tadi kok ada Cakra di sini? Kamu janjian ya sama dia? Hah? Enggak. Aku nggak pernah janji-janjian sama Cakra. Oke, terus kalau kamu nggak janjian sama dia, kok kamu bisa kesini? Kan aku udah bilang sama kamu suruh diem di rumah. Ya aku nggak tahu kenapa Cakra bisa ada di sini. Yakin? Bener, Devan. Kan kamu tahu sendiri aku udah selalu ngindarin Cakra dan udah bilang sama dia jangan pernah temuin aku lagi. Mending nggak percaya. Bukan nggak percaya, cuma kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu ngapain di sini? Sekali lagi kan aku udah jelas-jelas bilang sama kamu jangan keluar rumah. Kalau itu mah tadinya teh aku kan di rumah lagi main handphone. Terus teh aku buka-buka sosmed. Di sosmed tuh tiba-tiba ada muncul video gitu, isinya restoran hotel enak. Nah aku teh pengen makan makanan enak. Nah terus kan aku teh penasaran, kan belum pernah aku makan makanan di hotel. Terus komen-komennya juga pada bilang katanya ini kan hotel bintang 5, restorannya enak gitu. Kamu tuh nggak pernah mau dengerin omongan aku ya? Kan aku udah bilang kalau ada apa-apa tinggal ngomong ke aku. Ya, kan nanti aku tinggal suruh Reno atau aku beli online, apapun yang kamu mau biar kamu nggak keluar rumah sendirian. Dia sendiri kan akhirnya terjadinya seperti apa? Ya kamu hampir nyelakain diri kamu sendiri. Ya tuh maaf, gak tahu aku tuh bakalan jadi kayak tadi. Maaf ya Devan, jangan marah aku. Gak marah kok.
tenang. Sudah keluar. Gue gak suka lihat Alia begitu mesra sama Devan. Udah kayak pasangan suami istri yang saling cinta. Kayaknya gak mungkin sih. Gak mungkin Alia langsung jatuh cinta sama Devan cuman karena Devan nolongin dia. Lu ngapain di sini? Ini tempat umum, Devan. Jadi terserah gue kalau gue mau ada di sini. Lagian gue datang ke sini karena gue udah janji sama teman gue. Gue dengar kabar kalau ada yang kejebak di lift dan ternyata orangnya Alia. Jadi wajar aja kalau gue mau pastiin kondisinya Alia baik-baik aja. Kayaknya Cakra suka deh sama kamu. Cakra suka sama aku? Gak mungkin ya, Tama. Gak mungkin gimana? Dia ngikutin kamu terus loh, makanya dia selalu tahu kamu ada di mana. Ya itu mah kebetulan, weh. Kebetulan gimana? Kayaknya kebetulan terus. Kita udah jauh-jauh ke Lombok, dia juga kebetulan ada di sana. Ih, masalahnya teh nggak mungkin Cakra suka sama aku. Dan aku mah sahabatan sama Cakra udah lama banget. Udah tiap hari aku main sama dia waktu di Sukabumi, nongkrong bareng, curhat segala macem. Tapi nggak pernah ada dia ngomong kalau dia suka sama aku. Kalau emang dia suka sama aku kan pasti dia pernah bilang seenggaknya. Iya juga ya. Kalau emang suka, kenapa nggak dari dulu aja nyatain suka? Mari, Bu. Devan, boleh nggak sebelum pulang aku teh mampir dulu ke tempatnya Nisa? Soalnya aku kangen sama Nisa. Belum pernah juga tanyain dia gimana sekolahnya, betah apa enggak. Yaudah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah apa-apa ngabarin aku ya. Ya. Udah, hati-hati di jalan. Ya. Bisa banget. Mari, Pak. Bu, udah selesai? Udah selesai? Oke. Mas ini ya, terima kasih sudah bantuin saya, ini tipsnya. Sama-sama, Mbak. Iya, sama-sama. Jenny udah pulang belum ya? Pak, saya petugas CCTV yang tadi, Pak. Ada apa? Urusan kita udah selesai kan? Saya boleh pinjam HP-nya Bapak sebentar? Mau apa sama HP saya? Saya mau kirim sesuatu ke Bapak. Sudah terkirim, Pak. Kurang ajar kamu. Kamu mempermainkan saya ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Pak. Bapak mau mengancam saya? Saya tadinya mau bicara baik-baik sama Bapak. Tapi Bapak bersikap kasar sama saya. Jadi mau kamu apa? Saya tahu orang serakah macam kamu pasti meminta uang tambahan kan? Berapa?
Saya berubah pikiran, Pak. Saya akan berikan rekaman CCTV anak Bapak ke korban. Itu pun kalau Pak Devan setuju dengan jumlah uang yang saya minta. Bisa, Bu? Bu Alia, maaf. Saya nggak bisa lama-lama, Bu, karena harus balik ke kantor. Iya Pak, makasih ya udah datang. Nanti kalau misalkan Bu Alia mau pulang ke apartemen Pejaten, Ibu bisa hubungi saya. Saya nggak perlu dijemput, nggak apa-apa. Biar saya nanti naik taksi. Tapi nanti saya bisa ditegur sama Pak Devan, Bu. Kalau soal itu biar saya aja nanti yang bilang sama Pak Devan. Itu kan kemauannya saya. Oke, boleh. Saya pamit ya, Bu. Hati-hati, Pak. Teh. Nis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa? Nisa? Teteh nggak apa-apa kan? Kenapa tuh emangnya Teteh? Muka Teteh pucat. Sakit ya? Enggak, Teteh nggak sakit, Nis. Mungkin karena Teteh terlalu kangen sama Nisa. Teteh bisa aja. Keren banget Teteh sama Nisa. Kita ngobrol di dalam yuk. Ayo. Aku jadi lega. Ternyata Alia sayang banget sama Nisa. Itu artinya aku bisa memuluskan rencana aku untuk menekan Nisa agar Alia tetap membawa aku ke keluarga Miko. Sebentar lagi aku akan kenal dengan keluarga Miko. Pak, tunggu Pak. Tunggu Mas, tunggu Pak. Pak, tunggu Pak. Ya Jenny, kamu di mana? Aku baru aja sampai rumah, Pak. Gimana tadi? Aman nggak? Ada yang curiga? Ya, semuanya aman. Kamu nggak perlu khawatir. Makasih ya, Pak. Tadi kalau nggak ada apa-apa, aku nggak tahu tadi kejadiannya bakal kayak gimana. Iya, tapi lain kali kamu jangan gegabah lagi dong. Papa nggak bisa terus-terusan pasang badan buat kamu, Jen. Iya, Pak. Maafin aku ya. Aku janji nggak akan gegabah lagi. Ya udah kalau gitu. Papa pergi dulu. Oke.
Aduh, bodoh sekali. Kenapa aku bisa sampai dipermainkan petugas kayak gitu? Pokoknya, aku harus bisa mendapatkan rekaman CCTV yang dimiliki petugas itu. Jangan sampai rekaman itu jatuh ke tangan Devan. Aku harus pastikan Jenny benar-benar aman. Nisa gimana sekolahnya? Betah nggak? Aman sih teh. Nisa udah banyak temen di sekolah. Alhamdulillah ya Allah kalau gitu mah. Terus Bapak gimana? Selama nggak ada Teteh, Bapak nyusahin Nisa nggak? Kadang bikin Nisa kesel sih. Tapi lama-lama kebiasa. Karena dari dulu Bapak emang gitu kan? Hari ini teh bekas Bapak? Iya teh. Nah, tuh nggak ditaruh di belakang. Ini satu ini bentar yang beresin, jangan ya? Ya gitu teh. Kerjaan Bapak setiap hari. Beratakin ruangan, males-malesan nonton TV. Kalau ada Tante Miranda, pasti Bapak habis diomelin. Bapak biasanya nggak berani macam-macam kalau ada dia. Terus sekarang tuh Tante Mirandanya mana? Tante Miranda lebih sering pergi. Kayaknya dia nggak suka tinggal di sini. Bapak ada? Bapak mana? Ada tuh di kamarnya. Oh ya, Nisa bikin minuman ya. Iya, Nis. Ada si Gelis, anak kesayangan Bapak. Kumaha, Alia? Kamu udah bawain sisa uang buat Bapak kan? Bapak teh kumaha sih? Bapak kan ngasih waktunya Alia 1 minggu. Ini teh belum 1 minggu. Tapi kamu ingat, kalau sampai kamu nggak ngasih, Bapak teh akan kasih tahu soal status Nisa. Dan Bapak juga akan kasih tahu Nisa tentang pernikahan kamu sama Devan. Aduh, kumaha, aku teh belum tahu mau dapat uang dari mana buat Bapak. Mana masih banyak lagi. Iya teh, sebenarnya. Iya, Nis. Makasih minumnya, tapi Teteh harus pergi. Teteh pulang ya. Kok buru-buru banget? Nisa baru bikin minumannya. Nuhun ya, Nis. Teteh masih ada kerjaan soalnya. Teteh cuma mau mastiin kalau Nisa teh baik-baik aja. Tenang aja tuh Alia. Nisa pasti akan baik-baik aja. Kan ada Bapak. Ya, kalau itu kamu nepetin janji kamu ke Bapak. Teteh janji apa sama Bapak? Enggak, Teteh nggak janji apa-apa sama Bapak. Ari Bapak mah kan sok itu, ngomongnya suka ngawur. Ya udah tuh, Teteh pamit. Nisa temenin Teteh yuk ke depan. Teteh mau pesen taksi online. Ya, ayo, Teh. ayo. Sayang. Dara. Hai. Dara. Ngapain sih kamu kesini? Hah? Kamu ngapain ke kantor aku? Nekat kamu ya? Adik ipar aku udah mergokin kita semalam. Kamu pakai datang ke kantor aku sekarang. Sayang, aku kesini kan karena aku kangen sama kamu. Aku tuh pengen ketemu sama kamu, emang nggak boleh. Tapi caranya nggak kayak gini, Dara. Aku kasih tau sama kamu ya. Udah deh, untuk sementara waktu, kita nggak usah ketemu dulu. Karena situasi sedang tidak aman sekarang. Emangnya adik ipar kamu ngomong sama keluarga kamu? Kita nggak usah bahas itu. Dengerin aku, ya. Kamu turutin perintah aku, kita nggak usah ketemu dulu.
Enggak sayang, aku nggak mau. Masa cuma gara-gara adik ipar kamu mergokin kita, terus hubungan kita jadi jauh? Aku nggak mau jauh dari kamu. Aku nggak mau jauh dari kamu. Mas, kenapa sih sekarang kamu nekat banget kayak gini? Hah? Kamu datang ke kantor aku, kamu datang ke keluarga aku. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, jangan salahin aku. Kalau aku mau pisah sama kamu. Enggak, sayang, kamu jangan tinggalin aku ya. Kamu nggak boleh tinggalin aku. Mas, Dara, lepas. Sayang, dengerin aku dong. Sayang. Semua salah Alia. Gara-gara Alia tahu soal aku dan Miko, sekarang Miko jadi jauhin aku. Iya. Maneh teh bisa ngalahin aing. Paket. Ganggu aja. Iya. Paket. Ayo wae. Kamu mau kemana? Itu ada paket. Biar Bapak aja tuh yang ambil. Kamu tunggu di sini. Paket. Permisi Pak, ada paket atas nama Nisa. Paket Nisa? Iya. Nuhunnya. Sama-sama Pak, tapi saya izin foto dulu ya. Saya? Iya. Ayo tuh. Iya, bentar ya Pak ya. Oke, ya terima kasih ya Pak ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Jadi. Oke, mari Pak. Ya. Bukannya ini paket Nisa? Kok Bapak yang buka? Biar Nisa yang buka sendiri. Nisa, kamu gitu amat sama Bapak? Kayak orang lain? Tenang naon atuh Bapak yang buka. Nisa. Permisi. Iya, Ini ada kiriman bunga untuk Ibu Alia. buat saya. Dengan Ibu siapa? Saya Alia. Oh, berarti dengan Ibu sendiri ya? Kalau kayak gitu, Bu. Tolong diterima. Kalau begitu, saya permisi ya. Sebentar Mas. Ini gak ada nama pengirimnya atau ada formnya nggak? Kira-kira dari siapa? Oh, sebentar. Coba saya cek dulu ya, Bu. Oh, nggak ada, Bu. Kalau kayak gitu, saya permisi ya, Bu. Mari. Dari siapa ini teh? Dari Devan meren ya? Siapa lagi coba? Ini romantis. Pura-pura jadi suami juga ngasih-ngasih bunga segala. Oh mungkin biar mama sama papa itu kecuriga. Dan Devan meyakinkan keluarganya dia dengan cara seperti ini. Tapi nah bunga matahari ya. Kenapa nggak mawar? Biar kayak orang-orang kalau ngasih bunga tuh romantis, mawar merah gitu. Apa mesti bunga matahari? Tapi teuing lah. Terserah si Devan orang yang ngasih. Wah, headphone. Alhamdulillah. Untung aja aku dengar tukang paket. Kalau nggak pasti diambil Bapak. Tapi ini dari siapa ya?
Kok nggak ada nama pengirimnya? Aku tahu. Pasti dari Teh Alia. Pengiriman paket sudah diterima, Kak. Bapak? Kok bisa sih Bapak yang terima paket buat Nisa? Bukannya Bapak di Sukabumi ya? Kenapa tahu-tahu ada di rumah Alia sama Devan? Iya Reno, kamu aja yang ngecek proyek kita yang di Sukabumi ya. Tadi saya mau ke sana tapi saya nggak bisa. Saya harus buru-buru pulang. Ada yang perlu saya ngerjain. Ya nanti kamu pokoknya kirimin aja laporan progresnya seperti apa ya. Baik, makasih. Devan. Ya. Nanti kamu ngirim bunga buat aku. Biar bikin keluarga kamu gak curiga ya? Bukan dari aku. Loh, kalau bukan dari kamu terus dari satu? Makanya kamu jangan sembarangan terima kiriman dari orang gak jelas. Masa kamu nggak tahu siapa yang ngirim terus kamu main terima aja? Gimana sih? Ya udah tuh, kalau emang bukan dari dia tinggal ngomong pelan-pelan baik-baik. Nah, mesti marah. Dasar cowok darah tinggi. Siapa yang ngirimin bunga itu ke Alia? Itu kan bunga kesukaan Shena. Aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Nanya apa? Kamu kenapa sih suka banget sama bunga matahari? Kan biasa cewek-cewek tuh sukanya bunga mawar, bunga lili, pokoknya bunga-bunga yang populer deh. Ya justru itu yang bikin spesial. Karena nggak banyak yang suka. Dari namanya aja bunga ini udah istimewa. Bunga matahari. Kayak dia tuh selalu lihat ke matahari. Dia tuh nggak pernah capek buat nyari cahaya. Terus kamu lihat deh, bunganya tuh kan sederhana. Tapi sebenarnya dia tuh kuat. Dia tahan panas. Dia juga tetap berdiri walaupun ada angin kencang. Makanya buat aku, ini tuh kayak simbol keteguhan, simbol kesetiaan, simbol kalau cinta tuh nggak akan goyah. Makanya aku tuh suka bunga matahari bukan karena bentuknya aja, tapi karena maknanya juga. Kalau aku sih lebih suka kamunya daripada bunga matahari. Dasar tukang gombal. Yaudah, gini deh. Kalau kamu memang sesuka ini sama bunga matahari, aku janji, mulai hari ini, setiap kali kamu ulang tahun atau ada momen spesial, aku akan kasih kamu bunga matahari. Gak usah lah, gak usah repot-repot.
Enggak kok. Enggak repot. Bunga spesial untuk perempuan spesial. Apa sebenarnya tujuan peneror itu? Apa dia sengaja mau ngingetin aku soal Shena? Tapi Shena udah nggak ada. Apa untungnya buat dia sengaja nyeret aku balik ke masa lalu? Yang udah aku coba tutup rapat-rapat.